Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Didi Chandra dalam sebuah video pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Pak Didi ingatkan agar kalian menyiapkan seluruh alat tulis yang diperlukan, karena tentunya selama kalian menonton video pembelajaran ini, ada hal-hal yang perlu dicatat. Anak-anak, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang harus kita capai dalam pembelajaran. Yang pertama adalah setelah membaca teks tentang penemuan roda, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang penemuan roda, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Anak-anak, coba kalian bayangkan, seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Pak Didi kali ini akan mengajak kalian membaca sebuah teks berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi,
kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sulit. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk melakukan analisis. Analisis terhadap garis waktu sejarah perkembangan roda yang tampak pada layar video kalian. Coba kalian perhatikan, di kurang dari 3000 sebelum Masehi, kalian perhatikan gambarnya, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Jadi orang sudah mulai memanfaatkan prinsip roda itu dengan gelondongan kayu. Lalu sekitar 3000 sebelum Masehi, roda yang digunakan itu untuk memintal kain. Lalu di tahun 1500 sebelum Masehi, mulai digunakan roda kayu dengan sumbu atau as. Lalu sesudah Masehi sudah mulai menggunakan roda kayu dengan jeruji. Dan tahun 1839 sampai sekarang sudah ditemukan ban karet berisi udara. Pertanyaannya anak-anak, apakah teks berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Nah, mari kita mengingat kembali apa ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, biasanya di dalamnya ada topik masalah, kemudian deret penjelas atau isi, dan kemudian penutup berupa kesimpulan atau pendapat dari penulis. Sekarang mari kita mengamati paragraf pertama dari teks yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Nah, pada paragraf pertama di atas, kalau kita amati secara seksama, maka ternyata berisi pembukaan atau topik masalah, yaitu tentang penemuan roda. Mari kita lanjutkan pengamatan kita pada paragraf yang kedua. Kalau kita amati secara seksama, maka kita akan temukan bahwa paragraf kedua itu berisi deret penjelas, yaitu asal mula roda dibuat. Sementara pada paragraf yang ketiga, kalau kita mau mengamati secara mendalam, maka kita akan simpulkan bahwa paragraf ketiga berisi deret penjelas, yaitu seiring perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan dengan ditemukannya ban terbuat dari karet dan berisi udara. Nah, mari kita lanjutkan pengamatan kita pada paragraf yang keempat. Kalau kita mengamati secara seksama untuk paragraf yang keempat ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa paragraf yang keempat ini berisi kesimpulan atau pendapat penulis, yaitu peran penting roda bagi kehidupan manusia, dan tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, dari hasil pengamatan kita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teks berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia merupakan teks eksplanasi ilmiah. Kenapa? Karena telah memenuhi unsur-unsur teks eksplanasi ilmiah, yaitu topik masalah yang berada pada pembukaan, kemudian berisi deret penjelas, dan di bagian akhir terdapat kesimpulan atau pendapat penulis. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk menuangkan hasil pengamatan kita
terhadap bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah dalam bentuk diagram atau peta pikiran berikut ini. Pak Dede menyajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran seperti yang tampak pada layar video kalian ya. Hanya saja ini salah satu bentuk alternatif, artinya kalian boleh berkreasi dengan bentuk diagram atau peta pikiran yang lain. Baik, yang pertama topik masalah pada pembukaan yaitu penemuan roda. Selanjutnya data-data pendukung pada deret penjelas, yaitu asal mula roda dibuat, kemudian seiring perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan dengan ditemukannya ban terbuat dari karet dan ban berisi udara. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan pendapat penulis pada bagian penutup. Yaitu kesimpulannya adalah peran penting roda bagi kehidupan manusia. Lalu pendapat penulisnya, tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Anak-anak, Pak Dede ingin mengingatkan kalian ya tentang apa itu hak ya. Apakah ada yang masih ingat apa itu hak? Iya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap orang atau sesuatu yang kita terima. Lalu, apa itu kewajiban? Apakah ada yang tahu? Iya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk melakukan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan berapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Ayo coba diingat-ingat kembali. Ya, dipikirkan kira-kira hak yang dimiliki oleh para penemu itu apa saja? Ya, apa saja? Iya, betul ya. Hak melakukan penemuan, hak menyampaikan gagasan hasil penemuan, dan hak mendapatkan pengakuan atas hasil penemuannya. Itulah beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu. Selanjutnya yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Menurut kamu apakah telah mendapatkan haknya? Iya, betul ya. Tentunya mereka sudah mendapatkan haknya. Alasannya karena ban yang menjadi hasil penemuannya beredar luas di masyarakat. Artinya berarti dia sudah bisa mengambil hak melakukan penemuan. Dia berhak menyampaikan gagasan hasil penemuannya. Bahkan nama penemunya saja dijadikan sebagai merek bannya. Berarti dia telah mendapatkan hak ya, pengakuan atas hasil penemuannya. Selanjutnya anak-anak, pertanyaan yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Iya, betul. Manfaatnya mereka dapat mencurahkan kreativitas sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi manusia di seluruh dunia. Nah, yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, betul ya. Mereka tentunya telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan. Karena hak-hak tersebut tidak mereka gunakan untuk merugikan orang lain. Justru mereka menggunakan hak-hak tersebut untuk menghasilkan manfaat. Apa contohnya? Contohnya adalah menggunakan hak melakukan penemuan untuk menghasilkan ban yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian membaca kembali ya, sebuah teks berjudul Hak dan Tanggung Jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah,
serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, mari kita melakukan tanya jawab terhadap teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Ayo coba diingat-ingat, hak apa saja yang dimiliki oleh Ani di dalam cerita tersebut. Iya betul ya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan fasilitas belajar, dan hak mendapatkan makanan yang sehat. Selanjutnya, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Coba jelaskan dan berikan contohnya. Ya, tentu Ani telah mendapatkan haknya ya. Karena apa? Karena Ani sudah disekolahkan oleh ayahnya, bahkan di sekolah yang cukup ternama. Dipenuhi semua kebutuhan sekolahnya. Dan selalu dibuatkan bekal makanan yang sehat oleh ibunya. Selanjutnya yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Iya betul, manfaatnya Ani bisa menjadi anak yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Coba jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah bertanggung jawab ya terhadap hak yang telah ia dapatkan. Karena Ani selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Nah, yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Coba jelaskan dan berikan contoh. Ani tidak akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Bahkan bisa jadi tidak naik kelas. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah selesai mengikuti pembelajaran yang ke-6 kita kali ini. Nah, Pak Dede seperti biasa di akhir pembelajaran ingin mengajak kalian untuk merenungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Iya betul ya, hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah, ya, yaitu tentang penemu roda. Kemudian kita juga sudah belajar mengidentifikasi tiap paragraf yang merupakan teks ilmiah, ya, dengan ciri-cirinya yang terdiri dari topik masalah atau pembukaan, kemudian deret penjelas, dan kemudian di akhir ada kesimpulan atau pendapat penulis. Lalu kita juga sudah belajar menuangkan hasil pengamatan terhadap setiap paragraf yang merupakan unsur-unsur dari teks eksplanasi ilmiah ke dalam sebuah diagram atau peta pikiran. Selanjutnya kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang hak ya, mengingat kembali hak, kemudian kita tahu manfaatnya ketika kita menjalankan hak dengan penuh tanggung jawab. Dan tentu manfaat dari apa yang kita pelajari, kita semakin paham ya bagaimana isi dari teks eksplanasi ilmiah. Kemudian kita juga bisa menuangkan dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Selanjutnya kita jadi semakin paham tentang hak dan tentu manfaat dari hak yang kita miliki. Nah,
Akhirnya, Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Pak Dede berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di video-video berikutnya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa di dalam hati. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.